Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Junaidi, SPPNSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Finance Digital, dan yang saya hormati, setiap orang yang saat ini menyaksikan video pemaparan kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah Elvita, selaku moderator yang bertugas membantu jalannya pemaparan kali ini, beserta rekan saya dari kelompok 13, yaitu Prisda Tiani. Kelompok kami akan membahas hasil dari analisis mengenai aplikasi Duolingo Open. Selanjutnya ialah penyajian materi. Yang pertama mengenai pengertian penampilan aplikasi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Pada Prisda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang pertama yaitu tampilan aplikasi dan menu-menu yang tersedia pada aplikasi. Pada gambar pertama, terdapat tampilan awal pada aplikasi Duolingo. Yang kedua, yaitu tampilan login aplikasi, di mana terdapat Gmail dan kata sandi. Yang ketiga yaitu tampilan pada aplikasi menu, yang terdapat fitur data milik kendaraan, fitur catatan tilang, fitur lantas, fitur informasi dan pengaduan, serta terdapat fitur SOS atau darurat. Selanjutnya yaitu dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital online. Dasar hukum yang dipakai pada pendirian aplikasi ini ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272. Selanjutnya, Dasar Hukum PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran LLAJ. Dan yang terakhir, Peraturan Kakor Lantas Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Dekgar elektronik. Selanjutnya yaitu unit kerja atau instansi pengelola. Pengelolaan aplikasi Duolingo Oku Selatan berada di bawah tanggung jawab Polres Oku, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu di wilayah Oku Selatan. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan digital online tersebut. Aplikasi Citi, Smart Citi Duolingo Oku Selatan berakar dari kebutuhan mendesak masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga keamanan serta pelayanan masyarakat. Pembuatan aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pelaporan kejadian genting oleh masyarakat, namun juga untuk memberikan sarana yang efisien dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Komitmen pihak kepolisian dalam mewujudkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan demikian, latar belakang pembuatan aplikasi Smart Citi Duolingo Polres Oku Selatan mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian dan kolaborasi yang lebih erat antara institusi keamanan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat layanan digital online. Smart Citi Duolingo Oku Selatan merupakan solusi teknologi modern untuk memperkuat keamanan dan keterlibatan masyarakat di wilayah Oku Selatan. Aplikasi ini diunduh melalui Play Store Android, dilengkapi dengan fitur lacak kendaraan, notifikasi e-tilang, social report, dan SOS. Aplikasi ini didesain untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan kejadian darurat dan pelanggaran lalu lintas. Melalui koneksi dengan tilang elektronik menggunakan kamera elektronik, aplikasi ini bertujuan menjadikan wilayah perkotaan Oku Selatan sebagai pusat cerdas berteknologi modern. Dengan demikian, Smart Citi Duolingo tidak hanya menjadi alat efektif dalam meningkatkan respon terhadap kejadian genting, tindak kriminal, laka, dan kebakaran,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan responsif untuk kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu tujuan utama pengembangan layanan digital online. Aplikasi Smart City Dulur Kita ini bertujuan menjadikan wilayah perkotaan cerdas berteknologi modern yang menggunakan aplikasi Smart City Dulur Kita yang terkoneksi dengan Etle atau e-tilang. Dan yang selanjutnya yaitu jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online. Yang pertama yaitu adanya fitur data kepemilikan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi detail tentang kendaraan. Yang kedua, terdapat fitur catatan tilang, yaitu menyajikan riwayat pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan tertentu. Yang ketiga yaitu fitur info lantas, yang memberikan informasi lalu lintas real-time seperti kemacetan, pengalihan rute, kecelakaan, atau peristiwa lalu lintas lainnya. Fitur yang keempat yaitu fitur informasi dan pengaduan, menyediakan sumber informasi resmi tentang berbagai aspek lingkungan dan layanan kota. Fitur yang terakhir yaitu fitur panggilan darurat. Fitur yang sangat krisis untuk keadaan darurat dengan memberikan akses cepat ke panggilan darurat. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Krisna. Selamat lanjut, materi selanjutnya itu manfaat yang diterapkan dari aplikasi ini. Manfaat yang pertama itu bagi masyarakat, yang mana masyarakat dapat melaporkan kejadian bullying atau meminta pertolongan melalui fitur SOS dengan meningkatkan respon keamanan dan juga keselamatan. Manfaat kedua yaitu lacak kendaraan yang memberikan informasi secara real-time mengenai pergerakan kendaraan dan juga membantu pemantauan serta keamanan dari transportasi. Manfaat yang selanjutnya yaitu ada pada pemerintah Oku Selatan. Manfaat yang pertama itu mendukung implementasi e-tilang untuk penegakan hukum lalu lintas yang efisien dan akurat. Selanjutnya ada menyediakan data terkait pelanggaran lalu lintas, memudahkan perencanaan transportasi, dan juga keamanan. Lalu manfaat dari aplikasi ini dirasakan juga bagi kepolisian Polres Oku Selatan, yang mana e-tilang memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara otomatis dengan meningkatkan efisiensi dan juga penegakan hukum. Lalu kepolisian Polres Oku Selatan juga memantau lacak kendaraan, penegakan hukum, dan juga pencegah kejahatan. Adapun tutorial cara bekerja dari aplikasi layanan digital online ini, yang pertama itu adanya pendownloadan aplikasi. Cara pertama yaitu dengan membuka Play Store di perangkat Android, aplikasi Dulur Kita Oku Selatan. Selanjutnya ada install aplikasi. Setelah selesai mengunduh aplikasi tersebut, kita bisa ketuk ikon aplikasi untuk memulai proses instalasi dari aplikasi tersebut. Lalu, dengan adanya aplikasi, kita dapat meregistrasi akun yang telah tersedia pada pengertian pertama tadi, dengan membuka aplikasi dan memilih opsi registrasi. Lalu kita masukkan informasi yang diperlukan seperti alamat email, password, dan juga apabila buat orang yang belum akun dapat login terlebih dahulu. Dari dashboard aplikasi, setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke dashboard utama dengan navigasi menu, yaitu menjelajahi menu aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut dari setiap fitur. Kita juga dapat fitur lacak kendaraan, yang mana dengan memilih opsi lacak kendaraan di menu, lalu kita masukkan nomor registrasi kendaraan yang ingin dilacak. Setelah itu kita dapat pantau posisi kendaraan secara real-time pada peta. Yang terakhir itu dari tutorial cara bekerja aplikasi ini adanya penggunaan fitur SOS atau darurat. Tekan tombol SOS ini hanya dalam keadaan darurat dan aplikasi akan mengirimkan sinyal kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan bantuan secepat mungkin.
Keunggulan dari aplikasi layanan digital online ini cukup banyak dan dapat dirasakan oleh masyarakat serta birokrat lainnya. Yang pertama itu membantu masyarakat dalam penyampaian apresiasi atas kejadian yang bersifat kriminal maupun non-kriminal. Lalu, aplikasi ini juga membantu terciptanya ketertiban dan juga mengurangi pelanggaran. Selain itu, mempermudah layanan dalam keperluan layanan pajak kendaraan serta layanan lacak kendaraan. Aplikasi ini juga membantu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu juga membantu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dan dengan fitur panggilan darurat atau SOS, aplikasi ini memberikan akses dengan cepat kepada bantuan dalam situasi darurat dengan meningkatkan respon dan keselamatan rakyat. Namun di balik itu semua, ada kelemahan dari layanan digital online ini. Yang pertama itu infrastruktur teknologi dan konektivitas. Wilayah dengan sinyal yang jaringan internetnya lemah bisa menghambat penggunaan dari keefektifan aplikasi tersebut. Yang kedua itu perlibatan masyarakat. Keberhasilan aplikasi ini sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Jadi, jika tidak ada upaya maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan juga pelibatan warga, potensi penggunaan aplikasi bisa kurang optimal. Yang ketiga itu ada kemungkinan kesalahan teknis. Seperti semua aplikasi teknologi, Smart City Dulur Kita rentan terhadap masalah teknis seperti bug, glitch, ataupun kegagalan sistem. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan layanan atau pemrosesan informasi yang tidak akurat. Dan yang terakhir, kelemahan dari aplikasi itu adanya kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat. Keberhasilan aplikasi ini juga tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dan penggunaan informasi pribadi. Jadi, apabila masyarakat merasa khawatir terkait privasi, hal ini dapat menghambat adopsi aplikasi tersebut. Selanjutnya itu profil jumlah data pengunjung. Dari aplikasi ini, semenjak adanya peluncuran, aplikasi Dulur Kita Oku Selatan ini telah meningkat lebih dari 500 pengguna yang antusias mendownload aplikasi ini di Google Play Store. Ini juga mencerminkan penerimaan yang luar biasa yang menandakan bahwa masyarakat telah merespons positif terhadap inovasi teknologi yang ditawarkan oleh aplikasi ini untuk memperkuat keamanan dan keterlibatan di wilayah Oku Selatan. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil dari analisis kami terhadap aplikasi Dulur Kita Oku Selatan. Kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata saya